Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya alhamdulillah kita kembali bertemu ya dengan media ini, yaitu media suara. Setelah beberapa hari kita libur, ya mungkin kalian juga libur, mungkin kalian jalan-jalan sama keluarga atau setidaknya santai-santai di rumah. Ya alhamdulillah sekarang kita kembali lagi beraktivitas, kembali lagi belajar. Taib, kemarin kita sudah bahas tentang pandangan atau cara berpikir manusia yang materialistis, yang kehidupannya hanya sibuk dengan urusan dunia. Nah, pandangan manusia terhadap dunia ini, yaitu diantara mereka ada yang kapitalis, yang sibuk dengan urusan-urusan dunia saja, dan ini tercela. Dan yang kedua, an-nadhratu tsaniyah lil hayat, an-nadhratu sahihah, yaitu ya pandangan mereka tentang kehidupan ini adalah pandangan yang benar. Apa itu? Hiya an ya'tabirul insanu ma fi hadhihi al-hayati min malin wa sultanin wa qawamadiyatin wasilatun yusta'anu biha li amalil akhirah, yaitu seseorang yang menganggap apa saja yang dia dapatkan di dunia ini dari harta, kekuasaan, kemudian ekonomi yang bagus, apa saja yang dia dapatkan di dunia ini itu merupakan sarana yang akan membantu dia untuk melakukan amalan-amalan akhirat ya. Jadi dia menganggap bahwa apa yang Allah limpahkan kepada dia, apa yang Allah beri nikmat kepada dia, apakah dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dia sebagai seorang pejabat, atau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, dia pedagang, dia punya harta yang banyak. Nah, maka dia gunakan itu semua sebagai sarana untuk mencari akhirat. Bukan hanya semata-mata untuk menikmati dunia yang diberikan kepada dia, tapi tatkala dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia gunakan untuk akhirat. Nah, maka ini pandangan manusia yang benar, yaitu orang-orang yang benar dalam berfikirnya. Adapun orang-orang yang sibuk mencari kehidupan dunia saja, pagi kerja, pulang sore, malam ngurus dagangan lagi untuk dipersiapkan besok, kemudian besok paginya bangun, setelah itu kerja lagi, jualan lagi sampai sore, sehingga habis waktunya dengan urusan dunia. Dia lupa akan salat, dia lupa akan ngaji, dia lupa akan duduk di majelis ilmu. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rugi. Adapun orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang menganggap apa saja yang dia cari di dunia ini, harta yang dia cari, perdagangan yang dia lakukan, itu adalah sarana dia untuk menuju akhirat, untuk mengamalkan amalan akhirat. Dia berdagang, dia tahu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia buat waktu-waktu setiap hari itu berdagang
dia atur waktunya. Saya berdagang dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian setelah itu istirahat untuk sholat di zuhur. Kemudian lanjutkan berdagang sampai jam 3 atau jam 4 sore pulang. Setelah itu sholat asar, istirahat sebentar. Ya, malam ada kajian-kajian ilmiah, dia mendatangi majelis-majelis ilmu, dia duduk di majelis ilmu, kajian para ustadz-ustadz. Kemudian dia pulang dan dia sebelum tidur dia baca Al-Quran. Kemudian bangun pagi lagi, dia baca Al-Quran setelah salat subuh. Kemudian dia persiapkan aktivitasnya kembali untuk berdagang, untuk bekerja, dan begitu seterusnya. Dan dia bekerja tujuannya itu untuk mencari nafkah, untuk menafkahkan keluarganya. Maka apa yang dia dapatkan di dunia ini dia gunakan sebagai sarana untuk beramal dengan amalan akhirat. Nah, ini pandangan manusia yang benar. Fad-dunya fil haqiqah la tudammu li ladzatuha. Hakikatnya dunia ini tidaklah dicela. Ya, dunia ini tidaklah dicela hakikatnya. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, selama itu tidak terlarang, maka boleh hukumnya, tidaklah tercela. Tercela itu kapan? Tercela itu tatkala kita gunakan dunia ini untuk kehidupan dunia saja tanpa memperhatikan akhirat, maka itulah tercela. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unatu ma fiha illa dzikrullah." Dunia ini terlaknat dan terlaknatlah orang-orang yang ada di dalamnya kecuali apa? Kecuali dzikrullah. Jadi hakikatnya ya, dunia ini kalau seandainya kita lakukan apa saja selama tidak jatuh ke dalam keharaman, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Inna ma yatawajjahul madhu wadh-dhammu ila fi'lil 'abdi fiha. Nah, yang menjadi masalah itu adalah apakah dunia itu dicela atau dunia itu dipuji, itu berdasarkan dari orang yang menggunakan dunia tersebut, berdasarkan dari hamba Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, apa yang dia lakukan untuk dunia ini. Kalau semata-mata dia hanya sekedar mencari dunia, dia tinggalkan akhirat, maka tentu orang seperti ini tercela. Tapi kalau dia cari dunia, yang dia dapatkan dunia tersebut dia gunakan sebagai sarana untuk menuju akhirat, maka orang ini terpuji. Dia dagang, dia jualan, dia dapatkan satu bulan misalnya 10 juta atau 15 juta dia dapatkan dalam satu bulan, maka dia sisihkan setiap satu bulan itu 1 juta. Untuk apa? Untuk infak, untuk sedekah. Dia cari mana masjid-masjid yang sedang dibangun, mana yang sedang direnovasi, mana lahan-lahan yang mau dibebaskan untuk pembangunan sekolah, pembangunan masjid, pembangunan pondok, dan yang lain-lain. Dia sisihkan uangnya setiap satu bulan itu 1 juta untuk berinfak dengan infak mana saja yang dia ingin berinfak di situ. Nah, orang seperti ini adalah orang yang terpuji. Fahiya nadratun wa ma'barul lil akhirah wa minha zadul jannah. Maka yang seperti ini adalah sarana untuk menuju akhirat. Nah, yang seperti ini yaitu harta-harta yang dia dapatkan, jabatan yang dia dapatkan, kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan di dunia, dia gunakan sebagai sarana, sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Dan bahkan yang dia dapatkan tersebut itu adalah zadul jannah, itu tambahan dari surga. Ya, tambahan yang dia dapatkan. Wa khairu 'aishin yanaluhu ahlul jannah innama hasala lahum bima zara'uhu fid dunya. Kenapa? Karena kehidupan yang terbaik yang didapatkan oleh penduduk surga itu adalah karena apa yang dia lakukan di dunia. Kehidupan yang terbaik, kehidupan orang-orang yang ada di dalam surga, dia dapatkan itu semua adalah hasil dari cocok tanam dia atau hasil dari berladang dia ketika di dunia. Hasil dari amal dia. Nah, itulah yang dia hasilkan. Sebagaimana petani menanam, membajak sawah, kemudian 4 bulan atau 5 bulan berikutnya dia akan panen, dia dapatkan hasilnya. Maka demikianlah seharusnya kita di dunia. Kayak ketika kita berdagang, berjualan, bekerja, maka sisihkan semuanya itu, sisihkan sebagiannya itu untuk akhirat kita.
Nah, untuk akhirat kita amalkan kehidupan dunia ini dengan amalan-amalan akhirat, maka tatkala seseorang itu masuk surga, maka semuanya itu adalah hasil yang dia lakukan ketika di dunia. Fahiya darul jihad wassalah wassiyam wal infaq fisabilillah wa midmaru tasabuq ilal khairat. Maka dunia ini adalah kampung jihad, ya, akhirat kampung kampung terakhir kita, tempat kita akan singgah nanti terakhir, tempat kita akan singgah, kampung akhirat, ya, negeri akhirat, negeri terakhir yang kita akan singgah. Nah, hanya ada dua, surga atau neraka. Maka untuk mencapai surga haruslah kita melakukan amalan-amalan yang ada di muka bumi ini tatkala kita masih berada di muka bumi ini. Karena muka bumi ini adalah darul jihad, ya, bumi ini adalah kampung jihad, wassalah, kampung salat, kampung puasa, kampung berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini adalah kampung tempat bercocok tanam dan tempat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba di dalam keburukan, tapi berlomba-lomba di dalam kebaikan dunia ini. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an kepada penduduk surga, "Kulu washrabu hani'am bima aslahtum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah kalian, silahkan kalian makan dan minum dengan kenikmatan sesuka kalian. Ini kalian dapatkan karena amal-amal yang kalian kerjakan di hari-hari yang sebelumnya, yaitu tatkala kalian beramal dengan amalan-amalan kebaikan di akhirat. Nah, inilah dia pandangan yang benar terhadap kehidupan manusia, yaitu pandangan yang dia menganggap bahwasanya apa yang dia dapatkan di muka bumi ini itu hanya sebagai sarana bagi dia untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Taib, anak-anak sekalian rahimani rahimakumullah, kita lanjut ke pelajaran atau judul baru, Firruqa wat Tamaim, yaitu tentang ruqyah dan tamimah. Apa itu ruqyah dan apa itu tamimah? Kita bahas dulu ruqa. Ar-ruqa jam'ur ruqyah. Ruqa itu adalah jamak dari ruqyah. Wa hiya al-'udah allati yurqa biha sahibul afat kal huma wa sar' wa ghairu dhalika min al-afat wa yusammunaha al-azaim wa hiya 'ala naw'ain. Ruqa ini adalah jamak dari ruqyah. Ruqa jamak dari kalimat ruqyah. Apa itu ruqyah? Yaitu jampi-jampi yang dilakukan oleh orang yang kena penyakit seperti demam atau epilepsi atau penyakit-penyakit yang lainnya, yaitu bacaan-bacaan yang dilakukan oleh orang yang kena penyakit terhadap penyakitnya. Dan mereka menyebut ini istilahnya juga dengan azaim atau azimah, ya, azimah. Menurut mereka juga istilahkan hal ini dengan azimah. Wahya nau'ain, dan ini ada dua jenis, ya, ruqyah ada dua jenis. Yang pertama, makana khalian minasyirki. Yang pertama, ruqyah yang tidak ada hubungannya dengan kesyirikan, tidak ada unsur syirik di dalam ruqyah tersebut, tidak ada unsur syirik. Bi an yuqra 'alal marid syai'un minal Qur'an, yaitu membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sedang sakit. Au yu'addad bi asma'illahi wa sifatihi, atau dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Fahadha mubah, maka ini boleh. Jadi ruqyah dengan cara hanya sekedar membaca Al-Qur'an, kemudian membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan. Ruqyah seperti ini dibolehkan, yaitu dengan menyembuhkan orang sakit. Ingat, ruqyah itu bukan hanya berkaitan dengan kemasukan jin. Nah, ini yang banyak disalahpahami orang. Ruqyah itu adalah salah satu metode pengobatan. Salah satu metode pengobatan, baik yang berkaitan dengan jin maupun yang tidak. Nah, kalau kita demam, maka kita boleh meruqyah diri kita sendiri. Kita sakit, kita boleh meruqyah diri kita sendiri. Bahkan kalau ada luka, boleh diruqyah dengan diri sendiri. Nah, caranya apa? Yaitu dengan membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an,
kemudian atau juga membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa amara bi ruqyah wa ajazaha. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meruqyah, kemudian memerintahkan untuk meruqyah, dan ini boleh. An Auf bin Malik qala kunna naraqi fil jahiliyah faqulna. Dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kami pernah meruqyah sebelum di masa jahiliyah. Maka kami bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu tentang ruqyah yang kami lakukan di masa jahiliyah? Faqala, maka Nabi bilang, a'ridu alayya riqakum. Nah, coba perlihatkan kepadaku bagaimana cara kalian meruqyah, kata Nabi SAW. Gimana ngeruqyah kalian? Coba perlihatkan kepadaku. Kemudian setelah Nabi SAW lihat, maka Nabi pun mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ya enggak apa-apa, ruqyah seperti ini enggak apa-apa selama jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan ruqyah itu boleh. Nah, ruqyah yang dibolehkan yang bagaimana? Qala Suyuti, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, wa qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Imam Suyuti mengatakan para ulama sudah sepakat bolehnya ruqyah tatkala terkumpul 3 syarat. Jadi ruqyah yang dibenarkan itu kalau ada 3 syarat ini. Kalau ada 3 syarat ini. Yang pertama apa? Antakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi au bi sifatihi. Yang pertama apa? Ruqyah dengan cara membaca firman Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi yang pertama itu adalah ruqyahnya itu dengan membaca Al-Qur'an. Ya, dibacakan Al-Qur'an kepada orang yang sakit. Maka ini namanya ruqyah dan ini dibolehkan. Wa antakuna bilisanil arabi wa ma ya'rif yu'rafu ma'nahu. Yang kedua, harus dengan bahasa Arab, yaitu kalimat-kalimat yang kita kenal. Ya tentu ini di Arab kan begitu. Ini di Arab dengan bahasa Arab. Ya, adapun kalau di tempat kita di Indonesia ya dengan bahasa Indonesia agar kita tahu oh maknanya itu. Jadi yang pertama syaratnya yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an, bukan membaca bacaan yang lain. Yang kedua, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang difahami oleh orang setempat. Ya, kalau kita Indonesia maka gunakan dengan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, wa an ya'taqid bi anna ruqyah la tu'thar bidatiha. Kita harus yakin bahwasannya bukan ruqyah ini yang menyembuhkan. Bal bi taqdirillahi ta'ala wa kaifiyatiha an yaqra wa yanfuth 'alal marid. Namun takdir Allah lah yang mentakdirkan, Allah lah yang membuat sehat. Jadi bukan ruqyah itu yang membuat sehat, tapi Allah. Harus kita yakini yang membuat sehat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ruqyah. Hanya saja ruqyah dibolehkan karena ini adalah salah satu cara untuk berobat. Salah satu cara untuk berobat. Jadi kita harus pahami, boleh ngeruqyah, tapi harus ada 3 syarat ini terkumpul. Yang pertama, yang dibaca itu bukan yang lain. Yang dibaca itu adalah Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi ataupun asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat. Dan yang ketiga, hendaknya dia harus yakin, dia harus meyakini bahwa bukan ruqyah yang menyembuhkan. Bukan ruqyah yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Jadi ini syaratnya. Ini syaratnya bolehnya ruqyah. Wa kaifiyatuha, bagaimana cara meruqyah? An yaqra wa yanfuth 'alal marid, yaitu membaca Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa yanfuth 'alal marid, kemudian meniupkannya kepada orang yang sakit. Jadi kalau kita baca misalnya kita ada anak kita yang sakit, kemudian kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tiup anak kita. Nah, kita tiup anak kita. Atau sebagian yang lain mengatakan ada yang meniup tangannya. Setelah ditiup tangannya, setelah dia baca Quran, kemudian dia tiup tangannya, kemudian dia oleskan ke badan anaknya, atau dia usap anaknya itu dengan tangan yang dia tiupkan tersebut. Nah, itu dia caranya. Au yaqra fi ma wa yasqahul marid. Atau cara yang lain apa? Membaca Al-Qur'an di air,
Jadi kita ambil gelas misalnya, kemudian kita letakkan air di dalamnya, kita isi air apa saja, nggak mesti harus air 7 sumur. Nah ini tidak boleh. Air apa saja, dan yang lebih afdol adalah air Zam-Zam. Nah, air apa saja. Jadi bukan kebanyakan orang yang mengatakan harus ambil air 7 sumur, itu tidak boleh, nggak ada syarat seperti itu. Nah, air apa saja, kemudian kita bacakan air tersebut. Misalnya kita baca surah Al-Fatihah. Ya, misalnya kita letak air tersebut, kita bacakan surah Al-Fatihah, wa yasqahul marid. Kemudian setelah selesai kita baca Al-Fatihah, kemudian kita suruh orang yang sakit itu minum. Maka ini boleh, ini cara yang dibolehkan. Kama jaa fi hadits Tsabit bin Qais. Ya, sebagaimana hadis Tsabit bin Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil tanah dari Bathan. Bathan ini ya salah satu lembah yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau letakkan di bejana, kemudian beliau tiup, beliau membacakan sesuatu, kemudian beliau tiup, wasabbahu alaih, kemudian dia tuangkan kepada orang yang sakit, yaitu ya dilumurin. Setelah dibaca, kemudian ya mungkin juga diberikan air, kemudian ditiup, kemudian dilumurkan kepada orang yang sakit. Nah, air juga demikian, kita baca, kemudian kita suruh orang itu untuk meminumnya. Maka ini dibolehkan. Atau juga dengan cara diminum ataupun ya dibaca air tersebut kemudian diberikan minum kepada orang yang sakit. Maka ini dibolehkan. Nah, hal yang seperti ini boleh. Jadi kalau seandainya kita sakit, dan ini sakit apa saja, bukan harus sakit yang berkaitan dengan jin. Misalnya kita demam, pilek, apalagi dalam kondisi seperti ini, khawatir kita kena virus kan begitu kan. Kita demam, pilek, ya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil air dalam satu gelas, kemudian kita baca alhamdulillah sampai selesai. Setelah selesai kita minum airnya tersebut. Nah, ini ruqyah, ini sudah dikatakan ruqyah. Ini sudah dikatakan ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan berkaitan dengan jin, dikeluarkan jin dari tubuh manusia, bukan hanya sekedar itu. Ruqyah adalah salah satu cara pengobatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruqyah ini dilakukan kepada penyakit apa saja. Enggak mesti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jin. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan medis juga boleh. Ya, sakit perut, sakit dada, sakit paru-paru, demam, pusing, maka baca firman Allah Subhanahu wa taala, ambil air, baca firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian minum. Nah, atau ya kita baca, kalau misalnya ada adik kita yang sakit, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah misalnya, kemudian kita hembus tangan kita, kemudian kita oleskan, kita usap ke badan adik kita. Nah, ini dibolehkan. Tapi dengan syarat yang 3 tadi, yang dibaca tidak boleh yang lain selain Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, hendaknya dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat, orang-orang setempat. Jangan pakai bahasa asing atau bahasa bahasa dukun yang enggak dipahami artinya. Tuh. Yang ketiga, hendaknya kita harus yakini bahwa bukan ruqyah yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibolehkan. Adapun yang tidak dibolehkan, an-nawu tsani, jenis ruqyah yang kedua, ma lam yakhil minasyirk, yaitu yang ada unsur kesyirikannya. Apa itu? Ar-ruqa allati yusta'anu fiha bi ghairillahi wa du'a ghairillahi wal istighatsah wal isti'adzah bihi, yaitu ruqyah yang dilakukan, yang minta tolong bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong, membaca doa, berzikir dengan zikir-zikir yang bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ruqyah yang tidak dibolehkan. Seperti apa? Seperti ruqyah dengan nama-nama jin. Ya, kadang-kadang ada orang yang ruqyah, biasanya dukun ini ruqyah dengan bahasa yang kita nggak paham, entah bahasa apa itu, jampi-jampi dia.
ngomong jampi-jampi, maka ini tidak boleh ruqyah seperti itu. Ruqyah harus dengan bahasa yang dipahami oleh orang setempat. Nah, gitu. Bi asma'il malaikah, atau ruqyah dengan menyebut-nyebut nama malaikat, nama para nabi dan nama orang-orang saleh, maka ini tidak boleh. Fahada du'a'u li ghairillahi wa huwa syirkun akbar. Nah, doa kepada selain Allah, membaca sesuatu kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik akbar. An yakuna bi ghairi lisanil arabi aw bima la ya'rifu ma'nahu li anna yukhsha an yadkhulaha kufrun aw syirkun wa la ya'lam anhu, fa hadha naw' min ar-ruqyah mamnu'. Demikian juga dengan bahasa Arab, ya ini di tempat Syekh bahasa Arab, atau kalau tempat kita bahasa Indonesia. Agar apa? Agar diketahui maknanya. Karena kalau tidak diketahui maknanya, artinya dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam kekufuran atau kesyirikan, sedangkan kita tidak tahu di situ. Maka ini jenis yang kedua, jenis ruqyah yang dilarang. Jadi ruqyah yang dilarang bahasanya tidak jelas, bahasanya bahasa jampi-jampi jin, bahasanya bahasa jampi-jampi jin. Ini tidak boleh, dia harus dengan bahasa yang dipahami oleh orang setempat. Nah, ini ruqyah. Jadi ada ruqyah yang dibolehkan dan ada ruqyah yang tidak dibolehkan. Taib. Nah, demikian anak-anak, kayaknya kita cukupkan saja pelajaran kita sampai saat ini, sampai di sini dulu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas at-tamaim. Nah, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.